mitra Persada FM yang dirahmati Allah. Kita bersyukur Allah masih memberi rahmat kepada kita. Hari ini bersama-sama mempelajari atau mengikuti kajian tafsir Al-Quran serta akhlak, tauhid dan seterusnya dalam kuliah subuh kita. Seperti biasanya, mitra Persada, mudah-mudahan mitra Persada yang ada di rumah dimanapun mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebahagiaan. Kita tambahi kebaikan kita pada hari ini. Saya sampaikan mengenai alamat su'ul khotimah. Ini adalah perkara yang sangat penting, karena manusia itu kalau tidak husnul khotimah maka su'ul khotimah. Contoh nyata su'ul khotimah itu adalah yang dialami oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini walaupun sebelum diambil nyawanya mengucapkan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dia mengatakan begitu. Saya beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang Islam, orang yang menyerahkan diri, artinya masuk Islam. Tetapi sesuai dengan kehendak Allah, dia tidak meninggal dalam keadaan baik. Mitra Persada, mudah-mudahan dengan kebaikan kita, dengan kebaikan kita yang kita laksanakan secara istiqomah, secara rutin, terus menerus, ini menjadi alamat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu penjelasan mengenai alamat su'ul khotimah itu adalah yang pertama at-tasakhutu wal i'tirad ala qada'illah. Jadi dia marah, tidak menerima, berpaling dari ketentuan Allah. Nah ini. Jadi kalau menyatakan bahwa sudah beriman mengikuti rukun iman yang 6 itu, yang terakhir itu adalah percaya kepada takdir, qada qadarnya Allah, takdir, ketentuan dari Allah, dia percaya, kemudian akhirnya dia menerima, tawakal dan seterusnya. Insya Allah ini tidak termasuk orang yang putus asa atau marah dengan ketentuan Allah. Karena memang bisa jadi ketentuan atau takdir dari Allah yang kita rasakan kurang enak itu justru akan menghapus dosa kita, meningkatkan derajat kita, menyebabkan kita dekat dengan Allah. Yang dicari orang itu kan dekat dengan Allah, dekat, sehingga dia memperoleh rahmat-rahmat dari Allah. Rahmat itu maksudnya adalah kasih sayang. Kasih sayang di sini bukan berarti kok dibelai, diapain gitu, tetapi maksudnya adalah perhatian Allah. Orang kalau tidak mendapat perhatian dari Allah maka ya tidak enak. Karena Allah adalah Tuhan kita, orang yang melindungi kita, yang menolong kita. Di at-tasakhutu wal i'tirad ala qada'illah. Kalau bisa, ketika kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai, di sini kita kembali mendekat kepada Allah. Oh, memang ini sudah ketentuan Allah, saya harus menerima dengan lapang dada. Nah, gitu. Itu akan menjadi baik, dilalui saja dengan ya sedikit senang, syukur kalau senang sekali ya, mengalami musibah kok senang sekali, maksudnya menerima takdir Allah.
Ini sulit sekali. Tapi kita membiasakan dari yang kecil-kecil. Oh ya, kok hari ini saya begini, hari ini saya kok kesini. Dikembalikan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-amnu min makrillah. Juga orang yang aman dari makarnya Allah, artinya dari kehendak Allah yang macam-macam, dia aman. Kehendak Allah misalnya dia rezekinya pas-pasan, dia pasangannya ya tidak terlalu cantik atau terlalu ganteng, tetapi ya biasa-biasa. Itu kalau dia menerima, maka al-amn min makrillah. Makrillah itu bukan Allah itu memakar kepada kita atau menyerang kita dan seterusnya, tetapi maksudnya adalah pemberian Allah yang seakan-akan tidak kita sukai. Kita aman dari suudzon dan seterusnya. Ini alamat husnul khotimah. Kalau sebaliknya berarti su'ul khotimah. Aman di situ minan nifaq warriya wa hubbis sum'ah. Ini kita ini sehari-hari kadang-kadang ya lupa begitu ya. Kadang suatu saat begitu lupa melakukan kemunafikan, mengatakan A tapi kenyataannya B. Ini namanya salah satu dari ciri munafik, berkata bohong. Waria, pamer ya, pamer. Ria itu artinya supaya dilihat oleh orang gitu. Ria itu supaya ro'a yaro, supaya dilihat orang. Ketika kita beramal baik, supaya orang melihat bagaimana kita melalui apa begitu, sehingga orang menjadi tahu. Nah, di situ kalau kita tidak selamat dari unsur ikhlas, maka muncullah yang namanya riya. Walaupun tidak mengakui, itu terjadi. Artinya itu pada saat kita nggak mengakuinya, tapi kenyataannya bisa jadi terjadi riya itu, pamer ya. Kemudian wahubbus sum'ah, wahubbis sum'ah, mencintai apabila perbuatannya itu didengar oleh orang lain. Jadi riya itu kalau dilihat, kalau sum'ah itu didengar, orang lain mendengar kebaikan yang kita lakukan. Ini sum'ah. Wah, ini bahaya sekali. Artinya ini suka melintas di dalam diri kita. Orang yang ikhlas itu dia berbuat baik orang mengetahui atau tidak, tenang saja. Dia yakin bahwa Allah melihat, malaikat mencatat gitu. Jadi Allah melihatnya, malaikat mencatatnya. Ya tentunya malaikat raqib kalau perbuatan baik. Nah, tidak usah tidak butuh lagi kepada riya dan sum'ah. Kalau masih belum selamat dari itu, ini dikhawatirkan su'ul khotimah. Kalau sudah menjadi kebiasaan begitu saja, nah ini dikhawatirkan su'ul khotimah. Kemudian al-ghaflah an dzikrillah azza wa jal, lalai dari zikir kepada Allah. Zikir itu kalau dengan ucapan berarti pakai lisan kita, subhanallah, alhamdulillah ya, atau hasbunallah begitu. Itu zikir dengan lisan. Bisa juga zikir ini dengan hati. Artinya ingat selalu kepada Allah. Ingat pada Allah, walaupun dia di tempat orang yang ramai yang macam-macam, dia ingat Allah. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Di surat Toha akhir juz 16 itu, siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari ingat kepadaku,
fa innalahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan atau ma'isyah itu kehidupan dongka, yang kosong, yang celaka, kehidupan yang tidak menyenangkan. Yang celaka juga termasuk yang tidak menyenangkan. Jadi zikir itu berfaedah sekali bagi kita. Zikir itu bisa membuat tenang, bisa membuat seseorang senang, bisa membuat seseorang bertambah pahala, dan zikir itu paling disukai oleh Allah. Disukai karena ingat Allah, zikir. Maka bisa jadi kita ini dalam berzikir itu dengan lisan, ada juga yang kadang-kadang tidak pakai lisan, pakai hati, pokoknya ingat Allah. Nah, ini kalau selalu ingat Allah berarti ingat balasan baik dan balasan buruk. Ketika itu, pada saat itu, maka yang dilakukannya adalah selalu kebaikan, karena dia yakin kalau saya melakukan yang tidak baik, walaupun orang lain tidak tahu, maka Allah tahu. Nah, itu namanya ingat pada Allah. Nah, ingat pada Allah seperti itu membuat seseorang terhindar dari keburukan yang dibenci oleh Allah. Di antara cerita fa ba'dhum inda mautihi yatalaffazu bi kalimatin tughdabullah. Sebagian manusia itu ketika mau meninggal, ini alamat su'ul khatimah, ketika mau meninggal itu dia melafadzkan kalimat-kalimat yang menyebabkan Allah murka, ya. Wa dzalika bi ayyataridu ala qada'illah aw yuhala bainahu wa baina kalimat tauhid. Jadi di antaranya itu misalnya dia putus asa. Misalnya ketika sakit kan, sakitnya parah, kemudian dia merasa kesakitan begitu, misuh atau suudzon kepada Allah, atau ya pokoknya menjadi benci kepada Allah karena memberinya sakit yang seperti itu. Sakit itu tidak mari-mari, misuh gitu kan. Nah, ini tanda su'ul khotimah. Harusnya itu dalam hadis Nabi itu wahwa yuhsirudzon billah, ya. Jadi sebaiknya seseorang itu tidak pernah lepas dari husnudzon kepada Allah sampai ajal datang. Jadi orang itu kalau sakit itu kan, kalau ikhlas dosanya hilang, kalau ikhlas itu pahalanya bertambah, derajatnya meningkat. Jadi dosanya hilang kalau sakitnya disertai dengan kesabaran. Jangankan sakit parah, orang kena jarum saja waktu dondong, atau kena duri di jalan gitu, kena kancing begitu, ya. Itu saja kalau itu termasuk hitungan Allah. Kalau sabar maka termasuk menghapus kesalahan. Nah, ini walaupun hanya terkena duri, itu dibahasakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia diberi jarak antara dirinya dengan kalimat tauhid. Jadi ya kebetulan saja orangnya itu tidak bisa mendalami tauhid itu. Artinya dia itu kadang-kadang itu tergantungnya kepada makhluk Allah, kemudian menduakan Allah. Nah, ini berarti kalimat tauhidnya itu jauh, ya. Kalau nggak bisa dibilang sama sekali nggak ada, ya jauh. Ini. Maka karena setan ini selalu mengganggu supaya kita ini jauh dari Allah, kita lawan dengan senantiasa mengesahkan Allah. Ketika seseorang mendapat cobaan, ya, apakah dari teman, dari tetangga, dari dulur, atau dari apa gitu, ya, orang tua, atau dari anak, mantu dan seterusnya,
dia menyadari bahwa itu diantara sebagian dari takdir Allah, kemudian dia berusaha menyelesaikannya, ya. Diantara keluar dari permasalahan itu kan dia berusaha, ada usaha, dijak ngomong atau dicari tahu apa ya, kenapa ya orang itu kok begini, cari tahu. Nah, di situ ada usaha seperti itu. Nah, di sini kesadaran akan segala sesuatu berasal dari Allah, maka itu namanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi segala sesuatu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mitra persada ada lagi ketika ada cerita ya, jadi ada cerita itu Abdul Aziz bin Ubay bin Abi Rawat ya. Dia berkata, hadartu rajulan indal mauti yulaqqinus syahadah. Yulaqqinus syahadah. Aku menghadiri seorang laki-laki yang mau meninggal, dia dituntun untuk bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dituntunnya pakai la ilaha illallah gitu. Faqala fi akhiri maqal huwa kafirun bima taqul. Dia di akhir dari ucapannya sebelum wafat itu mengatakan dia kafir terhadap apa yang engkau ucapkan. Wa mata ala dzalik. Dia ketika itu mati atau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah saat-saat setan betul-betul kenceng mengganggu manusia. Pokoknya ojo ngantek mati husnul khotimah gitu. Ojo ngantek jangan sampai terjadi kebaikan di akhir hidupnya. Upaya bukan main ya. Qala fasa'altu anhu fa idza huwa mudminu khamrin. Kemudian dia bertanya kepada seseorang di situ, dijawab dia itu minum-minum yang mabukkan itu terus menerus, dia itu selalu saja begitu. Nah ini mitra persada, ternyata kebiasaan minum yang tidak halal itu menyebabkan su'ul khotimah. Ayat Al-Quran sendiri dalam pengharaman khamr ya, pengharaman itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap. Jadi tidak sekaligus ora oleh tinggal, enggak. Diawali dengan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaraw wa rizqan hasana. Dari buah anggur dan buah kurma itu kalian bisa menjadikannya minuman dan juga bisa menjadikan sesuatu yang memabukkan. Ya gitu, dijelaskan begitu. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya, di surat Al-Baqarah itu. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul huwa qul fihima itsmun katsir wa manafi'u linnas. Dijawablah Muhammad bahwa di dalam khamr maisir ya, anil khamri wal maisir, khamr dan judi itu ada dosanya dan ada manfaatnya. Jadi manfaat dilawan kata dengan dosa. Manfaat berarti berpahala, yang satunya dosa. Wa ismuhuma akbar ya. Fihi ismu wa manafi'un nas wa ismuhuma akbar ya. Jadi dosanya lebih besar. Jadi ada manfaatnya tapi ada dosanya, tetapi dosanya lebih besar. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian turun lagi ayat, hai orang yang beriman,
jangan mendekati sholat, artinya jangan melakukan sholat ketika kamu sedang mabuk. Mabuk karena minuman itu, minuman yang mabukkan tadi. Berarti kan sholat tidak boleh gitu. Yang keempat ini, yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibu, gitu ya. Termasuk judi, khamr tadi itu rijsun, najis, termasuk perbuatan min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, fi'il amar, fi'il nahi kan, fi'il nahi. Maka hentikanlah, jangan lakukan. Ini sudah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal perlarangan itu Allah memakai tahapan-tahapan. Sebagaimana bangsa ini kan ketika menerapkan aturan itu kan disosialisasikan dulu, kemudian ada tanggapan, ada masukan, kemudian tahap penerapan, begitu. Nah ini Allah saja mengajari tahapan-tahapan dalam pengharaman sesuatu. Kemudian mitra persada di antara cerita tentang su'ul khotimah ini banyak sekali ya. Seperti misalnya ketika orang sudah meninggal kemudian dimandikan, begitu ya. Ini yang memandikan tuh melihat, loh selama ini dia ini putih bersih, kok kemudian menjadi hitam kulitnya orang ini. Nah, gitu. Nah ini masya'nur rajul qala hadzal rajul kana la yusalli. Ya. Jadi ketika ditanya kok begini, dijawab ini dulu meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan sholat fardu. Mitra persada, kita tahu bahwa sholat fardu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan ketika sakit pun kita masih wajib sholat. Ketika bepergian masih wajib sholat. Ketika sakit tentunya ya yang bisa bagaimana dengan tidur miring atau terlentang. Kalau nggak bisa mengucapkan karena sakitnya, ya cukup dibatin begitu. Itu sudah sah sholatnya. Jadi tidak ada yang tidak usah sholat itu kan orang yang majnun ya, orang yang gila, kemudian orang yang hadas besar, misalnya datang bulan ya. Orang yang tidur kan, orang yang tidur itu tidak kewajiban sholat. Nah ketika dia bangun harus sholat. Kalau dia terlambat berarti qadha. Kalau belum kalau masih ada waktu berarti adaan, berarti tidak meninggalkan sholat, tetap wajib sholat. Nah ketika tidur kok waktunya sholat, ya nggak kewajiban, cuma kewajiban temannya mengingatkannya, ya sholat, ya bangun, gitu. Ini penjelasan tentang kewajiban sholat. Kemudian mitra persada, di antaranya lagi itu sebab-sebab su'ul khotimah. Sebab-sebab seseorang mengalami su'ul khotimah itu pertama asyakku wal juhudu wat ta'abbudu bil bid'ah. Jadi merasa ragu, ingkar, ragu kepada kebenaran ya, ingkar kepada hal yang baik yang diperintahkan, yang diajarkan. Kemudian wa ta'abbudu bil bid'ah, menyembah kepada yang artinya mengikuti bid'ah ya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ibadah ya, benar-benar bertentangan gitu, dan benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi kalau sekedar seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Rojabiyah, itu tuntunan, artinya walaupun Rasulullah tidak melaksanakan, tapi kan isinya di acara itu kan
mengikuti ajaran Rasulullah, mengingatkan pada Rasulullah, mengingatkan pada misalnya hari Isra Mi'raj, berarti kan mengingatkan perintah sholat begini. Kanjeng Nabi menerima Quran itu di bumi, tapi menerima perintah sholat menerimanya harus ke langit. Nah ini kan kemudian hari Maulid Nabi mengingatkan kelahiran Kanjeng Nabi ini loh, pejuang ulung, pemimpin, contoh yang nyata. Kita tiru, diuraikan begitu kebiasaan Kanjeng Nabi bagaimana. Nah ini Said Muhammad mengatakan boleh melaksanakan peringatan seperti itu asal di situ ada unsur tausiah, ada unsur sedekah. Kita memperingati itu kan ada sedekahnya, ada tausiahnya kan. Tausiah itu ya pengajian itu loh. Ini boleh itu. Kemudian tidak ada kemungkaran di situ, misalnya laki-laki dan perempuan campur atau menyebabkan kemaksiatan. Nah ini boleh. Yang kedua itu adalah taswifut taubah. Jadi menunda-nunda taubat, taubat. Ya. Inna min ahammi asbabi su'il khatimah taswifat taubah. Jadi menunda-nunda taubat itu termasuk sebab su'ul khatimah yang sangat penting. Fala yazalu abdu ghariqan fis syahawat wasyubuhat wa huwa yu'ajjilu taubata yauman ba'da yaum hatta ya'tiyahu malakul maut. Jadi selalu saja seorang hamba itu tenggelam dalam syahwat, ya, kemudian menunda taubat hari demi hari hingga datang malaikat maut. Maka di sini kan anjuran kita senantiasa bertaubat, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Allah mengampuni selama masih dikandung badan, ya, nyawa ini. Jangan sampai mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Ya Rabbi, hai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan beramal soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan. Kalla, tidak begitu. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh pengucap. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Padahal di belakang itu ada barzakh, alam kubur yang dia nanti dibangkitkan dari situ. Maka mitra persada, jangan menunda taubat walaupun dosa itu sedikit. Kemudian jangan seperti tadi riya, pamer, kemudian syak atau ragu, apalagi ingkar kepada yang benar. Kalau yang namanya sudah sholat itu ya wajib, ya kita mengakui wajib. Puasa Ramadan wajib, kita ikuti itu wajib. Jangan sampai menganggap puasa Ramadan sunnah atau tidak ada dalilnya, atau sholat itu tidak wajib lah, sakit sedikit aja tidak sholat. Tidak boleh. Kita tetap harus mengerjakan sholat, tentunya ada aturannya. Kalau terkena kotoran yang di situ tempat disucikan, ya, untuk berwudu, begini caranya, nanti diulang lagi, sholat hormat waktu dan seterusnya. Nah inilah mitra persada, mudah-mudahan Allah kita ini termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.